Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Sugianto Silestono, MSI, selaku dosen pendamping mata kuliah Manajemen Industri B1 2024, yang kami hormati Bapak dan Ibu investor yang telah hadir pada rapat kali ini, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Baik, sebelum memulai presentasi pada siang hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melani Rizky Diwianti dengan NIM 182231037 dari kelas Manajemen Industri selaku mahasiswa Manajemen Industri B1 2024. Di sini, tujuan saya di sini yaitu saya ingin memperkenalkan sedikit mengenai usaha yang telah saya dirikan, yaitu yang bernama Cozy Corner Resto and Cafe. Di mana resto dan cafe ini kami rancang sebagai tempat yang menghadirkan kenyamanan dan kehangatan serta menawarkan pengalaman yang lebih dari sekedar menikmati makanan dan juga minuman. Baik, langsung next saja mungkin ya. Apa sih yang melatar belakangi kami untuk mendirikan kafe ini? Yang pertama, Cozy Corner Cafe ini hadir di tengah kota Mojokerto yang berkembang secara pesat, di mana kota Mojokerto ini semakin terbuka dengan berbagai tren baru, terutama di kalangan anak muda dan juga pekerja profesional. Banyak kafe yang bermunculan di kota ini, tetapi kebanyakan itu hanya berfokus pada modernitas dan juga kecepatan. Cozy Corner Cafe ini menemukan peluang dengan menawarkan konsep yang berbeda, mengutamakan kenyamanan dan kehangatan bagi para pengunjung yang telah datang ke kafe ini. Kami juga menciptakan suasana yang intim di mana pelanggan merasa seperti berada di rumah kedua mereka, tempat yang ideal untuk bekerja, bersantai, atau hanya sekedar bersosialisasi dengan teman-teman atau saudara. Dan next yaitu ada deskripsi usaha. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai deskripsi usaha kami, yaitu nama usaha kami ada Cozy Corner Cafe. Bentuk usahanya yaitu kafe dan juga restoran keluarga. Kemudian jenis produk yang kami jual yaitu ada minuman kopi, kemudian ada teh atau minuman non-kopi lainnya. Ya, kemudian ada juga makanan ringan seperti dessert atau pastry, dan juga ada makanan berat dan makanan khas lokal yang ada di sekitaran gitu. Kemudian kami memiliki tagline yaitu A Corner of Comfort, A World of Flavor. Pemilik usahanya yaitu saya sendiri, yaitu Melani Rizky. Dan langsung aja next kita masuk ke konsep usahanya. Tadi saya sempat menyinggung mengenai tagline yaitu A Corner of Comfort, a World of Flavor, di mana A Corner of Comfort ini memiliki arti menggambarkan suasana yang nyaman dan hangat. Kafe ini menyediakan sudut atau ruang yang memberikan kenyamanan di mana para pelanggan bisa merasa tenang, rileks, dan berada di dalam rumah. Kemudian ada A World of Flavor, di mana artinya ini keberagaman pilihan rasa atau sajian yang tersedia di kafe. Meskipun suasana kafe yang kami sediakan ini cukup bersahaja atau intim, tetapi pilihan makanan dan minuman yang kami tawarkan itu sangat kaya, bervariasi, dan mampu menghadirkan sensasi rasa yang luar biasa, luas, dan globalnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada visi dan misi usaha. Untuk visi dan misi usahanya sendiri yaitu visinya yang kami ingin menjadikan Cozy Corner Cafe ini sebagai destinasi utama untuk menikmati kopi berkualitas dalam suasana yang ramah dan juga hangat. Kemudian ada misinya, yang pertama kami ingin menyediakan produk berkualitas tinggi, di mana kami
berkomitmen untuk menyajikan kopi dan produk makanan yang berkualitas tinggi dengan standar yang ketat. Sehingga setiap biji yang kami pilih itu dipilih dengan teliti dan disiapkan oleh barista yang berpengalaman untuk memastikan cita rasa yang konsisten dan memuaskan. Selain kopi, kami juga menyediakan berbagai makanan pilihan dan minuman yang disiapkan dengan bahan-bahan segar dan juga berkualitas. Serta kami juga memperhatikan detail dalam setiap hidangan untuk memberikan kuliner yang lengkap dan juga memuaskan. Kemudian ada yang kedua, kami ingin memberikan pelayanan yang ramah dan personal, di mana kami percaya bahwa setiap pengunjung itu berhak untuk mendapatkan pengalaman yang personal dan menyenangkan. Tim kami juga sudah kami latih untuk memberikan pelayanan yang ramah, penuh perhatian, profesional sambil menjaga sentuhan personal yang membuat setiap kunjungan dari para pelanggan ini terasa spesial. Kami berusaha juga untuk mengenal kebutuhan dan preferensi pelanggan kami, sehingga kami dapat menawarkan rekomendasi yang sesuai dan menciptakan hubungan yang saling menghargai antara penjual dan juga pelanggan. Yang ketiga, yaitu kami ingin menciptakan ruang komunitas yang nyaman. Kafe kami rancang untuk menjadi ruang komunitas yang nyaman dan inklusif, di mana berbagai kalangan dapat merasakan dan merasa diterima dan dihargai. Kami menyediakan lingkungan yang mendukung interaksi sosial, kolaborasi, dan juga relaksasi. Dengan area-area yang kami rancang untuk bekerja, bersosialisasi, atau bersantai. Tidak hanya itu, kami juga menciptakan suasana yang memfasilitasi berbagai aktivitas, mulai dari pertemuan bisnis hingga waktu bersama keluarga dan komunitas seperti diskusi buku, workshop, dan pertunjukan seni untuk memperkuat ikatan komunitas dan menambah nilai lebih untuk pengalaman kafe kami. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada menu favorit nih yang beragam dari kafe kami. Oke, mungkin dari menunya terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Untuk menu pertama yaitu ada menu kopi. Di mana menu kopi ini kami memilih dari kopi dan biji-bijian pilihan. Termasuk dari menu espressonya, cappuccinonya, latte-nya, dan berbagai jenis kopi spesial lainnya. Yang kedua yaitu ada menu teh dan minuman lain, itu seperti teh daun segar, smoothies, jus, dan minuman-minuman non-kafein. Yang ketiga yaitu ada menu makanan ringan dan berat. Menu yang mencakup pastry, sandwich, salad, dan juga menu pilihan lokal serta internasional. Yang terakhir yaitu ada menu vegan dan gluten free, di mana kami menyediakan untuk para menu yang ramah untuk para pelanggan yang sedang diet vegan dan juga gluten free. Nah, nggak hanya itu, kami juga menyediakan beberapa paket untuk para pelanggan kami, di mana paket itu ada paket pribadi dan paket keluarga, itu hanya dimulai dari harga 45.000 saja. Cukup terjangkau, bukan? Kemudian yang selanjutnya ada fasilitas dan layanan yang terbaik kami yang akan kami berikan kepada para pelanggan kami. Baik, yang pertama ada pelayanan pelanggan, di mana staf yang terlatih kami berikan untuk memberikan pelayanan penuh perhatian, ramah, dan siap membantu, dan terdapat program loyalitas dan kartu penghargaan pelanggan setia seperti diskon atau hadiah khusus seperti itu. Kemudian yang kedua ada suasana pencahayaan dan tempat duduk yang nyaman. Yang ketiga ada menu kafe, di mana terdapat banyak menu yang dapat konsumen pilih. Ada beberapa menu kopi yang beragam, pilihan teh, minuman, dan minuman lainnya. Gak hanya itu, juga terdapat makanan ringan dan makanan berat serta pilihan vegan dan gluten free. Yang selanjutnya yaitu ada kenyamanan ekstra dan aksesibilitas atau rumah difabel, di mana kami
memberikan banyak akses mudah untuk pelanggan yang berkebutuhan khusus seperti rem aksesibilitas, toilet ramah difabel, dan area duduk yang mudah diakses. Kami juga menyediakan fasilitas anak-anak dan sistem ventilasi yang baik untuk konsumen. Yang terakhir yaitu ada fasilitas tambahan. Terdapat akses internet yang dapat dan yang cepat dan stabil, colokan listrik di setiap meja, ruang penyimpanan barang konsumen, serta toilet yang bersih dan juga wangi nih Ibu dan Bapak. Yang selanjutnya yaitu ada strategi pemasaran yang kami gunakan untuk memasarkan usaha kami. Oke, mungkin langsung aja. Yang pertama ada identitas merek, di mana kami ingin membangun citra merek yang konsisten dan menarik untuk para konsumen kami. Yang kedua ada pemasaran digital, menggunakan platform-platform online untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan interaksi antara kami dan juga pelanggan kami. Yang ketiga yaitu ada promosi khusus, memberikan intensif kepada pelanggan melalui diskon dan juga berbagai pelayanan dan penawaran khusus. Yang terakhir yaitu yang keempat ada kolaborasi. Kami akan membangun kerjasama dengan entitas lain untuk memperkuat jangkauan kami dan posisi kami dalam pasar. Yang selanjutnya yaitu ada target pasar kami. Ada tiga aspek yang kami tekankan pada target pasar, yaitu yang pertama ada aspek demografi, itu meliputi keluarga, pasangan, dan individu yang berusia 18 hingga 45 tahun. Yang aspek kedua yaitu ada geografi, meliputi penduduk lokal di Mojokerto dan sekitarnya, serta para wisatawan domestik. Yang terakhir yaitu ada aspek psikografi, meliputi para pecinta kuliner, pengunjung yang mencari kuliner unik, dan konsumen yang menyukai alam. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada sistem usaha. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit dulu nih mengenai struktur usaha kami. Untuk struktur usaha yang pertama yaitu ada manajemen umum yang akan diposisikan oleh saya sendiri selaku pemilik usaha. Yang kedua yaitu ada manajemen umum ini akan membawahi ada dua yaitu manajemen keuangan dan manajemen operator. Untuk manajemen keuangan akan membawahi akuntan, staf HRD dan juga staf keuangan. Untuk manajemen operator akan membawahi supervisor pelayanan, chef yang ada dalam dapur, dan juga purchasing manager. Nah, untuk purchasing manager ini akan membawahi staf inventaris, chef dapur ini akan membawahi sous chef, barista, dan juga koki. Untuk supervisor pelayanan akan membawahi pelayan dan kasir. Dan kasir akan membantu staf kebersihan dan juga teknisi, seperti itu. Untuk teknologi usahanya sendiri, itu kami gunakan yaitu untuk penggunaan sistem manajemen restoran dan juga media sosial untuk pemasaran. Untuk proses operasionalnya sendiri yaitu ada pengadaan bahan baku lokal, penyajian makanan, dan juga pelayanan pelanggan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada analisis SWOT, ada strength, kekuatan, yaitu kualitas produk yang unggul, suasana yang nyaman dan menarik, pelayanan pelanggan tayang yang ramah dan juga profesional, lokasi strategis, dan juga fasilitas yang lengkap. Yaitu yang selanjutnya ada kelemahan. Untuk kelemahan kami sendiri yaitu tingkat persaingan yang tinggi di lingkungan kami dan juga ada pengelolaan biaya yang kurang dan juga ketergantungan pada tren yang terjadi pada sekitar resto dan juga kafe kami. Yang selanjutnya itu ada peluang dari resto kami yaitu tren konsumsi dan kopi dan makanan sehat. Yang kedua, peluang ekspansi. Yang ketiga, kolaborasi dan kemitraan. Keempat, pemasaran digital dan media sosial lebih mudah. Dan yang terakhir, acara dan aktivitas komunitas. Dan yang terakhir itu ada ancaman.
Ancaman dari usaha kami sendiri yaitu persaingan dari kafe lain, perubahan ekonomi dan juga kondisi pasar, resiko operasional dan juga perubahan tren konsumen yang terjadi pada setiap masanya. Oke, next yang selanjutnya itu ada anggaran dana. Anggaran dana kami di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu biaya produksi per tahunnya. Bisa dilihat rinciannya sendiri dan kami mendapatkan hasilnya yaitu sebesar 1.278.000.000 rupiah. Dan yang biaya kedua yaitu biaya operasional umum. Dan berikut adalah rinciannya. Sehingga kami dapatkan total biaya operasional umum sebesar 567 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu ada proyeksi arus kas tahunan. Di sini ada estimasi pemasukan per tahunnya kami mendapatkan sebesar 3.200.000.000 rupiah dan estimasi pengeluaran per tahunnya sebesar 1.845.000.000 rupiah. Sehingga pada saat perhitungan arus kas bersih yang didapatkan dari pendapatan dikurangi pengeluaran, didapatkan arus kas bersih tahunan sebesar 1.355.000.000 rupiah. Dan arus kas bersih bulanannya kami dapatkan sebesar 112.916.667 rupiah. Next yaitu ada yang terakhir penutup dan juga kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapatkan yang dapat disimpulkan dari presentasi kali ini yaitu yang pertama, kami memiliki latar belakang yang kuat. Cozy Corner Cafe ini memiliki latar belakang yang cukup kuat dalam menawarkan sebuah pengalaman unik dan dapat diberikan kepada seluruh pelanggan. Kami yang kedua yaitu lebih dari sekedar kafe dan resto. Cozy Corner Cafe menawarkan berbagai layanan dan suasana yang membuat kafe dan resto ini berbeda dengan tempat lainnya, sehingga para pelanggan tidak akan melupakan momen terbaiknya dalam kafe ini. Yang terakhir yaitu potensi besar untuk berkembang. Kami percaya bahwa Cozy Corner Cafe memiliki kemampuan untuk berkembang lebih besar dan mampu untuk menarik banyak pelanggan baik domestik maupun dari luar. Baik, next yaitu terima kasih atas perhatian dan juga antusiasme dari Bapak dan Ibu sekalian. Kami percaya bahwa Cozy Corner Cafe ini memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang dan menjadi destinasi kuliner pilihan di Mojokerto. Dengan dukungan Bapak dan Ibu sekalian sebagai investor, kami yakin kami dapat mewujudkan visi ini dan mencapai kesuksesan bersama. Dan berikut adalah kontak person dari usaha kami. Jika Ibu berkenan dan tertarik untuk bergabung menjadi investor kami, silakan untuk menghubungi kontak person berikut ini. Mungkin sekian dari saya. Saya mewakili seluruh staff dan juga rekan-rekan dari Cozy Corner Cafe. Memohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan maupun teknis yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.